Cakep. lupa menjawab salam Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, kita akan memperkenalkan diri. Saya Mokosei Manino. Saya Rais. Saya Prabu. Di sini kita akan menjelaskan asmaul-husna, yaitu al-BWC yang maksudnya al-Afu, al-Ghafar, al-Wahid, dan al-Somad. As-Somad adalah nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki, selalu menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang layak disembah, tempat tergantung seluruh keinginan dan harapannya, tempat meminta. Semua makhluk hidup memiliki cara yang berbeda dalam menyampaikan keinginan dan menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 2 yang berbunyi Allahus Somad, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Keteradaan dari Al-Somad: pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita, tidak terhitung jumlahnya. Yang ketiga, berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan bersehari-hari. Yang keempat, berusaha membantu teman di sekolah ataupun keluarga di rumah dengan ikhlas dan tutur kata yang santun. Al-Wahid adalah nama indah Allah Subhanahu yang memiliki arti Maha Esa atau Maha Satu atau Maha Tunggal dan tanpa seperti. Ada yang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu dan tandingan seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Allah artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Beberapa keteladanan dari Al-Wahid adalah: satu, melaksanakan sholat gaib lima waktu; dua, selalu mengucapkan la ilaha illallah; tiga, berdoa dan selalu meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala; empat, menghindari perbuatan dan perkataan yang mendekati kemusyrikan. Yang tiga, Al-Afu artinya Maha Pemaaf, zat yang maha menghapuskan dosa-dosa dan memaafkan perbuatan-perbuatan maksiat. Dia maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksaan bagi mereka, serta mengampuni dosa-dosa mereka. Maka Allah menghapuskan dosa dan bekas-bekasnya dari diri mereka. Inilah sifat Allah Ta'ala yang tetap dan harus ada pada zatnya yang maha mulia, dan inilah pengakuannya kepada hamba-hambanya di setiap waktu, yaitu dengan memaafkan dan pengampunan. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-afu. Artinya, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran surat Al-Hajj ayat 60. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan hamba-Mu, maka maafkanlah aku. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menggandakan nama ini dengan namanya yang lain, yaitu Al-Ghafur, Maha Pengampun, seperti dalam ayat di atas. Demikian pula dan surat An-Nisa ayat 43 dan An-Nisa ayat 99. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran surat An-Nisa ayat 99.
Keteladanan dari al-afu adalah satu, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Dua, memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita baik disengaja maupun tidak disengaja. Tiga, menghapus dan melenyapkan semua kesalahan orang lain dari hati agar tidak diungkit kembali kesalahannya. Empat, tidak memelihara dendam dalam hati. Al-Ghafur artinya Maha Pengampun. Al-Ghafur dimaknai Allah menutup dosa-dosa hambanya karena kemurahan dan anugerahnya. Saking luasnya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni siapapun yang memohon ampunan kepadanya. Berikut adalah ayat dalam Al-Quran mengenai sifat Al-Ghafur. 1. Surat Taha ayat 82. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. 2. Surat Mufir ayat 42. Kamu menyuruhku agar kufur kepada Allah dan mempersekutukannya dengan sesuatu yang tidak ada padaku pengetahuan tentangnya. Padahal aku menyuruhmu beriman kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. 3. Surat Nuh ayat 10. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. 4. Surat Az-Zumar ayat 5. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menentukan malam atas siang dan menentukan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Keteladanan dari Al-Ghafur adalah 1. Menutup aib orang lain. 2. Memaafkan kesalahan orang lain. 3. Menampilkan kelebihan orang lain. Hidup sendiri tanpa makasih. Sekian, terima kasih.